saya Valerie, umur saya 20 tahun dan saya merupakan alumni SRE Tagaro. Mari kita sama-sama mengenali SRE Tagaro. Tapi sebelum itu, kamu nampak bangunan yang di belakang saya? Ini ialah Sekolah Tadika Tunas Baru. Mari kita sama-sama melihat. Ini ialah pintu masuk daripada untuk ke dalam sekolah Tadika. Tapi malangnya kita tidak dapat melihat di dalam sebab kami tidak sempat mengambil kunci untuk masuk di dalam. Jadi kita tunggu di luar-luar sajalah. Ini ialah keadaan di depan Tadika Tunas Baru. Di sini kita boleh nampak banyak bunga-bunga yang ditanam, dan untuk pengetahuan semua, kebanyakan daripada bunga ini atau segelintir ditanam oleh Tadika di sini sendiri. Untuk pengetahuan kita, di Tadika ini ada dua kelas. Kelas Tadika 1 dan pintu sebentar tadi itu kelas Tadika 2. So, di sini kelas Tadika 1 dan pintu sebelah adalah kelas Tadika 2. Oke, kalau kita lihat di bahagian sini, kawasan yang lapang ini, kawasan yang luas adalah tempat pelajar-pelajar Tadika untuk melakukan aktiviti di luar kelas seperti PJK ataupun beriadah semasa sekolah. Jom kita berpindah ke SRE Tagaro. Kita sedang menuju ke SRE Tagaro. Ini ialah tempat di mana saya bersekolah dahulu. Sekarang kita berada di ruangan bilik guru. Pertama-tama, mari kita masuk. Inilah bilik guru di SRE Tagaro. Di sini tempat-tempat guru-guru dan juga volunteer yang volunteer untuk mengajar di sekolah sini. Di sini bilik guru besar, tetapi kita tidak dapat masuk sebab hanya guru besar yang dapat pegang kunci untuk masuk di sini. Dan di sini ialah ruangan 2 dalam 1, yaitu library, perpustakaan ataupun bilik untuk kecemasan jika kalau ada pelajar yang sakit atau perlu direhatkan di sini. Dan jom kita beralih di bilik seterusnya. Sekarang kita berada di kelas tahun 3 Emerald dan tahun 4 Garnet. Mari kita lihat di dalam. So, macam inilah suasana kelas tahun 3 dan tahun 4. Disinilah tempat mereka belajar sepanjang hari. And soon all those around can warm up in its glowing. Beralih di kelas sebelah. So, sekarang ini ialah kelas tahun 1 dan tahun 2. So, ini ialah kelas tahun 2. Terakhir sekali, mari kita lihat kelas tahun 5 dan tahun 6. Ini adalah kelas tahun 5 dan tahun 6. Kenapa di sekolah kita
kita satu kelas ada 2 darjah. Ini disebabkan sekolah kita tidak mempunyai bangunan yang cukup. Pondok yang ada di belakang saya ini tempat kami dulu atau pelajar-pelajar sekarang berehat pada waktu rehat. Inilah stor sekolah dan kantin sekolah SRE Tagaro. Tapi stor itu tidak buka saat kita tidak kunci, jadi kita lihat bahagian kantin saja. Tapi kita hanya dapat melihat dari tingkap sebelah sini, sapi ini berkunci. SRE Tagaro, dan tempat inilah di mana mereka berhimpun setiap hari Isnin. Dan inilah kawasannya. Inilah Padang SRE Tagaro dan juga merupakan Padang di Kampung Togop. Kita tidak memiliki makmal sains, makmal komputer, dan bengkel. Kelas itulah makmal sains, makmal komputer, dan bengkel. Harapan kita supaya suatu hari nanti sekolah kita mendapatkan kemudahan yang diperlukan. Seperti yang kamu tahu, saya ialah bekas pelajar sekolah ini. Saya akan kongsikan kenapa saya memilih untuk belajar di sekolah ini. Yang pertama, sekolah ini sangat dekat dari rumah saya. Yang kedua, di sekolah ini kami mulakan dan akhiri pembelajaran kami dengan puji-pujian dan doa. Yang ketiga, seperti sekolah-sekolah lain, yaitu disebabkan kawan, guru-guru, dan suasana sekolah. Itulah sekolah kita SRE Tagaro dan Tadika Tunas Baru. Marilah kita sama-sama doakan supaya sekolah kita terus maju dan berkembang. Terima kasih karena menonton video ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua penonton dimanapun kita berada pada Sabat ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena walaupun dalam keadaan lockdown, masih ada cara untuk kita boleh melaksanakan program Hari Wanita Sedunia pada Sabat ini. Pada Sabat ini, kami dari Gereja SD Lotong bersyukur karena boleh menjadi wakil untuk pelayanan wanita wilayah 2 dalam melaksanakan acara ini melalui channel YouTube Seru Media.
Saya mengundang kita untuk membantu pelayanan Seru Media ini dengan cara menekan butang subscribe, like, dan share, supaya Anda juga akan membantu pelayanan kami ini secara tidak langsung. Pada sabat ini, saya, Raul Bella Erna, merupakan pemimpin acara dalam acara kebaktian kita, dan sebentar nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian yang akan dipimpin oleh Cik Joarena Jun. Namun sebelum kita menyanyikan lagu pujian, kita akan mendengarkan bacaan ayat Alkitab yang akan disampaikan oleh Cik Ilitira Jikos. Selepas sahaja lagu pujian, kita akan dipimpin dengan doa oleh Puan Jomilin Kijai, dan selepas doa kita akan mendengar cerita kanak-kanak yang akan disampaikan oleh Puan Elosi Keren Mansana. Lagu istimewa akan disampaikan oleh Kuartet Pelayanan Wanita Lotong, dan pengkhotbah pada sabat ini akan disampaikan oleh Puan Izrin Marlin Airi, dan doa khas untuk para wanita pada sabat ini akan disampaikan oleh Pastor Elwin Motibi. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Bacaan ayat Alkitab kita pada sabat ini terdapat dalam Yesaya 12 ayat 3 hingga 6. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya. Di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Tuhan Israel agung di tengah-tengahmu. Shalom, saat ini kita akan menyanyikan lagu pujian. Lagu pertama, mari kita bersama-sama nyanyikan Aku Ingat Getsemani dalam muka surat 122. Yang
Lagu seterusnya kita akan nyanyi Yesus Sahabat Terindah dalam muka surat 38. Terpuji nama-Mu Bapa. Engkaulah Bapa kami. Bapa, kami memohon pada Sabat yang indah ini, Engkau ada bersama-sama kami. Pada hari Sabat ini, hari yang khas untuk penekanan hari wanita sedunia, dan kami diberkati Bapa. Engkau menyediakan firman-Mu untuk kami. Mari lihat juru selamat dunia. Kami memohon Bapa, setiap kami pelayanan wanita, setiap umat-umat-Mu akan mendengar, dan kami akan pasti melihat juru selamat dunia, yaitu Engkau Bapa di surga. Bapa, kami memohon setiap peralatan yang kami guna dalam khotbah ini, Engkau menjaga semua, supaya tidak gangguan. Biarkan malaikat-Mu, roji-Mu berada dengan kami semua. Bapa, saya memohon, ampunilah segala dosa kami. Berilah kami kekuatan, berilah kami kebijaksanaan untuk menjadi seorang pelayan, seorang wanita yang Tuhan boleh guna kami dalam pelayanan sementara kami di dunia ini Bapa. Dan Bapa, ampunilah segala dosa kami, supaya itu tidak akan menghalang kami, dan supaya itu akan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan Bapa, saya serah semua doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ati akan menceritakan satu cerita, yaitu cerita yang bertajuk Anak Gadis Kecil Suruhan Laban.
Kamu masih ingat ya cerita ini? Seorang anak kecil yang ditangkap oleh tentara Naaman. Siapakah ini? Anak kecil ini kan, dia seorang anak yang orang asing di sebuah tanah asing. Dia telah dibawa oleh tentara Naaman dan dijadikan sebagai suruhan. Kita boleh baca cerita ini di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 14. Tentara Naaman telah menangkap anak kecil ini dan dibawa ke rumah Naaman. Di rumah Naaman, anak ini telah menjadi orang suruhan istri Naaman. Anak ini merasa berada di rumah sendiri dalam keluarga ini. Ingat ya siapa Naaman itu? Naaman ialah seorang askar yang berani dan kuat, tetapi dia sedih. Kamu tahu kenapa? Sebab dia mengidap satu jenis penyakit. Kalau antibat begini, kamu ingat ya apa penyakit itu? Iya, penyakit itu dipanggil kusta. Anak gadis suruhan kecil ini sangat sedih melihat keadaan tuannya. Dia tidak suka melihat orang lain kesakitan. Anak gadis ini, anak kecil ini, dia telah berjumpa istri Naaman dan memberitahu dia bahwa dia tahu seorang nabi yang boleh menyembuh penyakit Naaman. Kamu tahu siapa nabi ini? Nabi ini tinggal di tempat asalnya, yaitu Nabi Elisa. Istri Naaman sangat gembira mendengar tentang hal ini. Dan cepat dia pun pergi memberitahu Naaman. Maka Naaman pun pergi berjumpa Nabi ini bersama-sama dengan banyak hadiah. Apabila Naaman tiba, Nabi Elisa telah menghantar pesanan kepada Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Naaman sangat marah, lalu mencari Nabi Elisa. Kamu tahu kenapa dia sangat marah? Karena sungai Yordan ini adalah sungai yang sangat kotor. Kalau anak-anak maukah mandi di sungai ini? Tentu sekali tidak, kan? Naaman sangat marah. Sebab Naaman ingat dia akan disembuh serta-merta. Anak gadis suruhan kecil itu mendekati Naaman dan bertanya, "Tidakkah Anda ingin untuk sembuh?" Naaman mengangguk. Apa yang Naaman buat, anak-anak? Dia pun pergi masuk ke dalam sungai Yordan. Siapa ingat berapa kali Naaman masuk? Naaman masuk ke dalam sungai Yordan sebanyak berapa? 5? Tidak, sebanyak 7 kali. Apabila Naaman berdiri yang ke-7 kali dan Naaman lihat badan dia, wah, dia telah sembuh dari penyakit kusta. Sungguh ajaib, kan anak-anak? Anak gadis suruhan kecil itu sangat gembira. Dia telah menjaga Naaman sebaik mungkin. Dia kemudian telah membesar. Walaupun anak gadis ini ditangkap dan juga dijadikan suruhan, dia tidak marah. Bila dia melihat Naaman dalam kesakitan, dia menolong Naaman. Betul kan? Oke, anak ini melakukan perkara yang dia dapat lakukan. Walaupun anak ini kecil saja, tetapi dia boleh melakukan perkara yang baru dia buat tadi, kan? Oke, anak ini telah menceritakan Naaman dan istrinya tentang kuasa penyembuhan Tuhan dan juga Nabi Elisa. Apabila kita melihat orang dalam kesakitan, apa yang kita boleh buat? Kita juga boleh tunjukkan bahwa kita mengambil berat. Selain itu juga anak-anak, kamu juga boleh menjadi alat untuk memberitahu orang lain tentang kasih Tuhan seperti yang dilakukan oleh anak kecil. Siapa di antara Anda suka
ataupun ingin menjadi anak kecil ini? Ya, semua kamu, semua Anda, anak-anak kecil ini boleh melakukan seperti anak kecil tadi. Yaitu apa dia? Menceritakan orang lain tentang apa? Tentang kasih Tuhan. Oke, itu saja cerita kita pada pagi ini. Thank you. Mencari juru selamat, ku belajar padanya. Lorong sempit ku jalani, ku mau ikut jejaknya. Aku tahu Yesus kasih, Dia mengasihiku. Yesus mati tebus aku mengasihimu. Aku segera akan pergi kemana disuruhnya. Aku telah cukup mengerti, aku mau ikut Dia. Aku tahu Yesus kasih, Dia mengasihiku. Yesus mati tebus aku mengasihimu. Yesus menunggu di pintu untuk buang dosaku. Ku mengetuk, Dia menunggu, Dia berjanji sambutku. Aku tahu Yesus kasih, Dia mengasihiku. Yesus mati tebus aku mengasihimu. Aku tahu Yesus kasih, Dia mengasihiku. Yesus mati tebus aku mengasihimu. Shalom, selamat hari Sabat dan selamat pagi kepada semua anggota yang bersama-sama menonton Seru Media. Sebelum kita memulakan khotbah kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, selamat hari Sabat dan selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Engkau menyertai kami dari mula hingga sekarang ya Bapa. Walaupun hanya melalui alam maya, dan biarlah jaringan internet kami berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan ya Bapa. Dan Bapa berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi nanti, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Juru Selamat Yesus. Amin. Tajuk khotbah kita pada Sabat ini, mari lihat penyelamat dunia. Injil Yohanes menyatakan bahwa apabila dua daripada pengikut Yohanes Pembaptis mendengar dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Murid-murid itu kemudiannya pergi mengikut Yesus. Apabila Yesus menoleh ke belakang dan melihat dua orang lelaki itu, dia bertanya, "Apa yang kamu cari?" Apakah yang dikehendaki oleh kedua orang ini? Adakah mereka meminta dia, Yesus, untuk menyampaikan khotbah terbaiknya atau untuk memberikan pelajaran Alkitab? Adakah mereka mau melihat kelaikannya ataupun salah silah keluarga Yesus? Tidak.
Mereka mahu mengenali Dia, Yesus. Oleh itu mereka bertanya, di manakah Rabi tinggal? Di manakah Yesus tinggal? Murid-murid ini mengetahui bahwa cara terbaik untuk mengenal seseorang adalah meluangkan masa, bertanyakan soalan, mendengar cerita dan bersama-sama dengannya. Marilah lihat, kata Yesus. Pertemuan itu telah mengubah mereka. Dengan segera, Andreas menjemput Simon Petrus untuk bertemu dengan Mesias. Dia tidak memberikan panduan kepada Simon dan membiarkan dia sendirian mencari Yesus. Tetapi Andreas, dia sendiri membawa Simon kepada Yesus. Petikan seterusnya dalam Yohanes 1 menceritakan mengenai pertemuan Filipus dengan Yesus. Dengan segera Filipus mencari sahabatnya Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami sudah berjumpa Yesus dari Nazaret." Kemudian Filipus sendiri membawa Nathanael kepada Yesus dengan menjemput sahabatnya dan berkata, "Marilah lihat." Yohanes 4 menceritakan mengenai seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sebuah perigi, dan dia juga telah berubah selepas pertemuan itu. Walaupun dia adalah seorang wanita tidak berpendidikan yang hidup dalam dosa dan baru sahaja diperkenalkan kepada kebenaran, dia pergi memberitahu orang-orang yang dia kenal dan menjemput mereka untuk pergi melihat Yesus, yaitu penyelamat dunia. Hari ini, ketika kita menekankan dan meraihkan wanita dan pelayanan mereka, kita akan belajar mengenai kisah wanita Samaria, yaitu seorang wanita yang luar biasa, di mana namanya tidak tercatat. Kita akan mengetahui bahwa setiap daripada kita, maupun laki-laki, wanita, dan juga kanak-kanak, dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wanita Samaria, Filipus, Andreas, dan Yesus. Dimanapun kita tinggal, kita boleh mengundang keluarga, rakan-rakan, dan jiran untuk datang melihat Yesus. Cerita wanita di perigi ini adalah kisah yang tidak asing lagi dan kita hanya dapat membaca sebahagian daripada cerita ini dalam Yohanes 4 ayat 28 sehingga 30 dan 39 sehingga 42. Pada tengah hari itu, wanita Samaria itu pergi menimba air di sebuah perigi yang dahulunya adalah milik Yakub. Dia menjangkakan dia sendirian, tetapi ketika dia tiba di sana, dia mendapati ada seorang lelaki yang duduk di tepi perigi. Biasanya semua perkara hariannya adalah seperti yang dia jangkakan, tetapi hari itu bukanlah sekadar sebuah perjalanan ke perigi. Lelaki itu bukan sekadar mana-mana lelaki, dan hari itu bukan seperti hari-hari yang lain. Sejak pertemuannya dengan Yesus, wanita itu tidak lagi seperti dulu. Seperti wanita Samaria itu, apabila kita bertemu dengan Yesus, kita akan berubah. Ketika dia menghantar kita untuk sebuah misi, pergilah, panggil suamimu. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 16. Atau, pergi, beritahu keluarga, rakan-rakan, dan semua yang Anda temui. Kita boleh melakukan seperti yang telah dilakukan oleh wanita Samaria itu. Kita dapat mengongsikan bagaimana Yesus telah mengubah kita. Seseorang mungkin bertanya, "Saya bagaimana?" Ada yang mungkin berkata, "Tetapi saya tidak belajar teologi." Mungkin ramai yang secara pribadi berfikir, "Tetapi saya mempunyai banyak masalah dalam hidup, sehingga saya tidak tahu apapun untuk dikongsikan." Mungkin ada yang menolak, "Saya tidak percaya Tuhan memanggil saya untuk melaksanakan sebuah misi."
Ketika wanita di Perigi menunjukkan kepada kita bahwa untuk mengongsikan berita baik tentang Yesus, kita tidak perlu untuk menjadi sempurna. Kita tidak perlu untuk mengetahui segala-galanya. Kita tidak perlu untuk pergi ke negeri yang jauh. Sahabat semuanya, untuk menjangkau dunia, kita tidak perlu untuk menjadi sempurna. Seperti wanita Samaria itu tidak sempurna, faktanya bahwa dia pergi menimba air di Perigi ketika dia tidak akan bertemu dengan wanita-wanita yang lain. Ini memberitahu kita bahwa dia mengetahui yang dia tidak sempurna. Pernyataan Yesus mengenai perkawinannya menunjukkan bahwa dia tidak menuruti undang-undang yang sempurna, tetapi bukti terbesar yang hilang dari hatinya adalah keinginan jiwanya yang dahaga. Wanita Samaria itu hidup dalam dosa, perasaan bersalah menyelubungi hatinya, hati nuraninya mengekang pikirannya, pandangan prejudis menghiris jiwanya. Untuk pergi ke Perigi ketika orang lain berada di sana adalah satu pengalaman yang sangat memalukan. Hari demi hari, dia tidak dapat memahami kewujudannya. Dia dahagakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh air. Dia dahagakan kasih, kedamaian, kebebasan, dan kehidupan gembira. Sekiranya kita mahu memilih misioneri untuk pergi ke wilayah yang belum diberitakan Injil, kita tidak akan memilih wanita ini, karena sudah tentu dia sendiri tidak akan berpikir untuk bergabung dengan jemaatnya sendiri untuk proyek penjangkauan. Namun, dia mula menceritakan pengalamannya sebaik bertemu dengan Yesus. Orang-orang yang dia bawakan belum lagi mengenali Yesus. Mereka cuma mengenali wanita ini. Kehidupannya tidak menjadi sempurna, tetapi setelah dia bertemu dengan lelaki sempurna, dia menjadi seorang wanita yang berbeza. Kehidupannya yang tidak sempurna telah menjadi bahan kepada message dan bukannya sebagai alasan. Marilah lihat orang yang memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan dalam ayat 29. Kedua, untuk menjangkau dunia, kita tidak perlu untuk mengetahui segala-galanya. Seperti wanita Samaria itu tidak mengetahui semua perkara mengenai agama. Dia baru saja bertemu dengan rabi ini dan dia mempunyai soalan-soalan mengenai Alkitab. Dia keliru bagaimana untuk menyembah Tuhan dengan betul. Dan walaupun dia mengharapkan kedatangan Mesias, dia tidak bersedia untuk bertemu dengannya hari itu. Saya tahu penyelamat yang diutus oleh Allah, yang disebut Kristus, akan datang. Apabila dia datang, dia akan memberitahu kita segala-galanya dalam ayat 25. Selain kehidupan kita yang tidak sempurna menjadi alasan untuk tidak menjangkau dunia kita, kekurangan pengetahuan ataupun kemampuan juga merupakan satu alasan. Saya tidak tahu macam mana memberikan pelajaran Alkitab. Saya malu dan saya tidak suka bercakap dengan orang lain. Saya tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Saya terlalu tua untuk ini, saya terlalu muda untuk ini. Berapa ramaikah di antara kita yang telah mendengar ataupun mengatakan ungkapan seperti ini? Kita menggunakan batasan ini sebagai pembatas penglibatan kita dalam pelayanan. Yang perlu kita ketahui mengenai Yesus adalah dia mengetahui segala-galanya tentang kita dan dia masih mengasihi kita. Yang penting bukanlah seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi seberapa banyak yang kita ketahui mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak perlu untuk mengetahui segala-galanya tentang Yesus, tetapi kita hanya perlu membuat Yesus dikenali oleh orang lain. 3. Untuk menjangkau dunia, kita tidak perlu untuk pergi jauh.
Kesan dari pengkabaran dan juga kehadiran Yesus menyebabkan wanita Samaria itu melepaskan bebannya di kaki Yesus. Dia meninggalkan buyung airnya dan dengan segera dia pulang ke rumah. Adakah dia melarikan diri ataupun dia ketakutan? Tidak. Dia dibebaskan dari bebannya. Dia berlari ke rumah dan ke jiranannya dan mendorong orang lain untuk pergi bersamanya ke perigi. Pertama, dia mengongsi mengenai Yesus kepada suaminya di rumah. Kemudian berbicara tentang Yesus kepada jiran-jirannya. Akhirnya dia memberikan kesaksiannya di seluruh bandar. Keprihatinan terbesar wanita Samaria ini adalah membawa orang kepada Yesus. Oleh itu, penduduk di situ meninggal bandar lalu pergi kepada Yesus. Sementara itu pengikut-pengikutnya mengajak Yesus makan. Dalam ayat 30 dan 31. Saudara-saudari, pengaruh terbesar bagi setiap kita adalah keluarga dan jiran-jiran kita. Mereka memerhati kita, mereka mengenali kita, cara kita hidup, cara kita menyatakan. Mereka memahami bahwa jika Yesus mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan kita yang kucar-kacir, Dia juga mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan mereka yang kucar-kacir. Kesukaran terbesar kita untuk pergi ke wilayah yang tidak terjangkau adalah dengan memberikan alasan. Pintu tidak buka, terlalu banyak hati batu di situ. Setiap orang mempunyai pikiran sekular. Halangan-halangan ini dinyatakan sebagai penghalang untuk menyebarkan Injil. Tetapi kita harus membiarkan Yesus untuk menggunakan kehidupan kita untuk berubah, mengubah kehidupan keluarga, rakan-rakan, dan juga jiran-jiran. Sahabat semuanya, kita telah mengetahui bahwa kita boleh pergi untuk menjangkau dunia kita, tetapi kita tidak perlu untuk menjadi sempurna. Kita tidak perlu untuk mengetahui segala-galanya dan kita tidak perlu untuk pergi jauh. Kisah wanita Samaria juga menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat memberikan perbezaan dengan bagaimana kita mengundang orang lain untuk datang melihat penyelamat. Kita perlu mengutamakan yang paling penting. Kita perlu berkongsi kesaksian kita dan kita harus fokus pada Yesus, bukan pada diri kita sendiri. Bagaimana untuk kita pergi? 1. Untuk memberikan perbezaan, kita perlu mengutamakan. Kesan bertemu Yesus telah mengubah skala nilai bagi wanita Samaria itu. Senarai keutamaan hariannya segera berubah. Walaupun penting, air yang ditimbanya tidak diperlukan lagi pada petang itu. Karena tugas-tugas rumah tangga tidak sepenting berkongsi berita baik tentang Tuhan. Buyung air yang ditinggalkan adalah simbol luaran yang kuat dari apa yang berlaku di dalam hati wanita itu. Apabila kita meninggalkan beban kita di kaki Yesus, senarai keutamaan kita berubah dari memikul beban menjadi berita gembira. Wanita itu menggunakan senarai keutamaan Yesus. Bagi Yesus, menuai jiwa lebih penting daripada makan dan minum. Bagi wanita Samaria itu, penyelamatan jiwa lebih penting daripada menimba air ataupun makan pada waktu tengah hari. Sekiranya pelayanan lebih penting daripada bidang kehidupan kita yang lain, ia akan menjadi sebahagian daripada kehidupan kita yang lain. Kemudian wanita itu meninggalkan buyung airnya lalu balik ke bandar. Ayat 28. Kedua, untuk memberikan perbezaan, kita perlu berkongsi kesaksian. Wanita itu tidak menyampaikan khotbah, malah dia mengemukakan hujannya. Dia
memberitahu segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Logiknya adalah penduduk bandar mencurigai gaya hidupnya dan menilai dia. Walaupun Yesus tahu semua yang pernah dia lakukan, Yesus masih mengasihi dia. Walaupun sederhana, kesaksiannya sangat kuat. Orang yang mengenali wanita Samaria itu tidak dapat menyangkal perubahan mendadak yang mereka saksikan. Matanya yang sedih tidak pernah menatap mata orang lain karena rasa malunya kini bersinar karena harapan yang menyalakan api hatinya. Walaupun dia kembali dengan tangan kosong, hatinya sedang syarat, penuh dengan sukacita. Dengan menawarkan air hidup, Yesus mencurahkan kasih kurnia-Nya kepadanya. Semua orang di bandar dapat melihat bahwa dia sebenarnya berbeza. Tidak ada cara untuk menolak kekuatan kehidupan yang disentuh oleh kasih kurnia Kristus. Sekiranya hidup Anda telah diubah oleh kuasa Tuhan, Anda perlu berkongsi kebenaran itu. Anda harus membiarkan orang melihat perbezaan yang dilakukan oleh Kristus dalam hidup Anda. Orang perlu tahu bahwa Yesus menerima dan menawar kasih kurnia-Nya juga kepada mereka. Apabila seseorang menerima perkabaran baik, orang itu akan menjadi penginjil. Kami sekarang percaya bukan karena apa yang kamu katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar Dia dan kami tahu, dalam ayat 42. Ketiga, untuk memberikan perbezaan, kita perlu fokus kepada Yesus. Wanita Samaria tidak mengatakan, saya baru saja mengalami pengalaman pribadi yang paling luar biasa dalam hidup saya. Tetapi dia hanya berkata, mari berjumpa dengan seorang lelaki. Ini adalah salah satu kaedah terbaik untuk membuat kesaksian pribadi. Kesaksiannya membangkitkan rasa ingin tahu, tetapi fokus utamanya adalah kepribadian Yesus. Misi kita adalah untuk menunjukkan penyelamat kepada dunia. Bahkan ketika menggunakan kesaksian kita ataupun pelbagai sumber dan strategi untuk menarik perhatian orang, fokus message kita adalah Kristus. Kita harus membicarakan tentang kehidupan, kematian, kebangkitannya, dan juga pelayanannya yang akan segera kembali untuk membawa kita pulang. Kita sendiri harus melihat Yesus dan menumpukan perhatian kepada firman-Nya. Sebelum kita meminta orang lain untuk datang dan melihatnya, kita harus menghayati firman Tuhan. Lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus karena ajarannya dalam ayat 41. Nyonya Ellen G. White menulis mengenai pengalaman dan pelayanan wanita Samaria. Sebaik sahaja dia menemui penyelamat, wanita Samaria itu membawa orang lain kepadanya. Dia membuktikan pelayanannya lebih efektif daripada para murid Yesus sendiri. Para murid Yesus tidak melihat apa-apa di Samaria untuk menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang menggalakkan. Pikiran mereka tertumpu kepada pekerjaan besar yang akan dilakukan di masa hadapan. Mereka tidak melihat bahwa di sekitar mereka ada hasil tuaian yang boleh dikumpulkan. Tetapi melalui wanita yang mereka lihat hina, seluruh bandar dibawa untuk mendengar penyelamat. Dia membawa cahaya itu sekaligus kepada rakan-rakannya. Wanita ini melambangkan pekerjaan iman yang praktikal dalam Kristus. Setiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Tuhan sebagai penginjil. Orang yang minum air hidup menjadi mata air kehidupan. Penerima menjadi pemberi. Kasih kurnia Kristus dalam jiwa bagaikan mata air di padang pasir menyegarkan diri untuk menyegar
membinasakan semua orang dan menjadikan mereka yang siap untuk binasa ingin minum air kehidupan. Dalam buku Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, halaman 195. Pada zaman ini, Tuhan masih menggunakan wanita yang bersedia untuk pergi ke seluruh dunia, di mana sahaja orang menemui Yesus melalui para wanita yang bangkit dan berkata, "Marilah, lihat orang yang memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan dan masih mengasihi saya." Ramai wanita membuat perbezaan setiap hari di rumah, dalam kehidupan keluarga dan gereja mereka. Mereka mengubah kawasan sekitar bandar, wilayah, dan juga negara dengan pekerjaan dan pengaruh mereka. Apabila kita menjemput orang lain untuk datang melihat penyelamat dunia, kita harus membuat perbezaan. Tidak kira apa jua keadaan, kita boleh menjemput orang lain datang untuk melihat penyelamat dunia. Bagaimana cara kita untuk berkongsi Yesus dengan orang lain adalah setelah Anda memiliki pengalaman pribadi Anda bersama dengan Dia. Anda dan saya telah menerima panggilan untuk pergi menjangkau dunia kita. Jangan biarkan ketidaksempurnaan, kekurangan pengetahuan, atau kemahiran, atau kemustahilan Anda menghentikan Anda. Utamakan misi Anda, kongsikan kesaksian Anda, tumpukan perhatian kepada Yesus, dan jadilah peringatan hidup Yesus kemana saja Anda pergi. Tanpa keraguan, apabila Anda melakukan ini, orang lain akan percaya kepada Yesus karena perubahan Anda. Adakah Anda, wanita, lelaki, ingin meninggalkan pertemuan suci pada hari ini dengan menyatakan kata-kata yang sama dengan wanita Samaria ini? Adakah Anda ingin memperkenalkan keluarga, rakan, dan jiran Anda kepada Yesus karena apa yang telah Dia lakukan untuk Anda? Adakah orang yang Anda sayang akan berkesempatan untuk mengatakan, "Kami sekarang percaya, bukan lagi karena apa yang kamu katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar Dia, Yesus, dan kami tahu bahwa Dia adalah penyelamat dunia," dalam ayat 42. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk berdoa agar Tuhan memberi kita peluang dan keberanian untuk menjawab, "Inilah saya, utuslah saya akan menjangkau dunia saya. I will go." Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur di hari penekanan pelayanan wanita pada Sabat hari ini, kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan dan juga kita sudah diperdengarkan dengan lagu-lagu pujian. Dan pada saat ini, saya akan membawa kita untuk bersatu di dalam doa khusus untuk seluruh wanita yang ada di wilayah 2 ataupun mungkin juga di seluruh Sabah ataupun mungkin juga di seluruh dunia. Kita pada saat ini akan mengambil kesempatan ini untuk berdoa bagi para wanita dimanapun mereka berada. Semoga pelayanan yang mereka lakukan, apapun bentuk pelayanannya, itu semua akan menjadi berkat bagi Tuhan dan kegembiraan untuk para wanita di luar sana. Saya ingin mengundang yang sedang menonton pada saat ini untuk bersama-sama dengan saya, kita boleh berdoa dimanapun kita berada, dan mari kita mengingat para wanita di dalam gereja, bahkan di persekitaran kita yang akan melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka seperti wanita Samaria. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami memuji nama Tuhan pada saat ini karena kebaikan Tuhan sudah bersama dengan kami
di dalam acara kebaktian kami di pagi hari ini. Pada hari ini ya Tuhan, pada Sabat ini kami merayakan hari penekanan pelayanan wanita, di mana kami memperingati para wanita di dalam gereja kami yang juga terlibat di dalam pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Dan kami yakin ada wanita yang sentiasa kami lihat berada di depan sebagai pemimpin, tapi ada juga wanita yang berada di belakang sebagai penyokong. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah melihat setiap pelayanan mereka, dan kami yakin dan kami percaya Tuhan berbangga dengan seluruh wanita-wanita ini. Ya Tuhan yang di surga, hamba dengan penuh kerendahan hati pada saat ini berdoa khusus untuk seluruh wanita dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan menggunakan mereka ini, para wanita ini, untuk menjadi bagian di dalam pelayanan Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani bagi Tuhan. Dan seperti wanita Samaria, kami mungkin tidak sempurna, kami mungkin tidak memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap gereja, terhadap agama, ataupun Alkitab. Tetapi kami yakin kehidupan kami, besar ataupun kecil, kami pernah merasakan kehidupan bersama-sama Tuhan. Dan itulah modal kami untuk terus melayani bagi Tuhan, menceritakan siapa Tuhan kami, menceritakan siapa Yesus kami. Dan kami pada saat ini mengambil waktu khusus, berdoa khusus untuk para wanita ini ya Tuhan. Apapun tugas mereka di gereja, apapun pengaruh mereka di dalam masyarakat ataupun di gereja kami yakin besar ataupun kecil, Tuhan akan menggunakan mereka ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Itu sebabnya kami mau berdoa agar Tuhan terus memberikan kesehatan kepada para wanita di dalam gereja kami di seluruh dunia. Kami juga mau berdoa agar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan juga semangat komitmen untuk terus melibatkan diri di dalam pelayanan bagi Tuhan. Kami mau berdoa agar para wanita ini juga boleh menjadi sumber inspirasi kepada semua anggota gereja di dalam gereja kami. Karena kami tahu kami adalah pelayan Tuhan. Kami dipanggil untuk melayani Tuhan, dan para wanita merupakan di antara yang dipanggil oleh Tuhan. Dan pada saat ini, Sabat ini, kami berdoa khusus untuk para wanita yang di luar sana, di dalam gereja kami, dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan akal kebijaksanaan, berikan kemampuan, berikan Roh Kudus Tuhan, agar mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar doa hamba-Mu, dan pastinya Engkau sudah memberikan jawaban yang pasti untuk doa hamba-Mu ini. Kami pada saat ini bersatu hati memohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin.